Rabu 9 Februari 2022 menjadi hari bersejarah bagi Keuskupan Larang Tukah dan Kabupaten Flores Timur. Sejak tahun 2019 yang lalu, lokasi perkebunan kopi yang dikelola oleh PT Larang Hokeng, Keuskupan Larang Tukah, menjadi lokasi sengketa. Semua aktivitas perkebunan sejak itu tidak diizinkan. Klaim atas tanah perkebunan ini datang dari masyarakat adat suku Tukan, Desa Pululera. Sejak saat itu, kedua belah pihak saling berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi secara undang-undang dari pihak pemerintah. Maka mulailah sebuah perjuangan panjang yang melewati begitu banyak peristiwa, baik yang berurusan dengan pihak pemerintah, masyarakat adat sekitar, dan juga dengan pihak-pihak yang berwenang. Perjuangan mendapatkan legalitas perizinan HGU, hak guna usaha, mulai dibangun. Usaha demi usaha dilaksanakan sambil tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Usaha damai dengan pihak masyarakat yang menamakan dirinya sebagai ahli waris hak milik tanah perkebunan kopi pun dilaksanakan. Pihak pemerintah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, menjadi mediasi dalam urusan ini. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah pusat, dalam hal ini Komnas HAM Republik Indonesia pun turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan ini. Alhasil, perjuangan pihak PT Larang Hokeng Keuskupan Larang Tukah yang dikomandani Romo Nikolaus Slawe Saban sebagai direktur pun mencapai titik terang. Rabu 9 Februari 2022 bertempat di Istana Keuskupan Larang Tukah San Domingo, peristiwa bersejarah terukir indah. PT Lara milik Keuskupan Larang Tukah secara resmi menerima sertifikat HGU, hak guna usaha, tanah berlokasi di Hokeng, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Bulangitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sertifikat tanah HGU yang selama ini dikelola untuk perkebunan kopi diserahkan langsung oleh Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hajon kepada Uskup Larang Tukah Monsinyur Franciscus Kopongkung di Istana Keuskupan San Domingo Larang Tukah. Setelah penyerahan sertifikat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penerimaan sertifikat oleh Uskup Frans Kopongkung. Syukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita usahakan dan kita perjuangkan adalah juga untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan lewat usaha-usaha baik yang kita lakukan. Yang berikutnya, terima kasih kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati dengan semua jajaran di Kabupaten Flores Timur yang telah berusaha bersama kami di Keuskupan, bersama PT, untuk kita sampai pada titik hari ini memberikan kepada kami sertifikat hak guna usaha dan kami boleh terima sertifikat hak guna usaha ini. Adalah kerjasama yang baik, kemauan baik dari pemerintah untuk PT melalui Keuskupan Larang Tukah untuk hak guna usaha ini boleh dilaksanakan kembali untuk perkebunan di Hokeng. Terima kasih juga kepada pihak ATR Pertanahan, Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur bersama semua anggota jajaran yang selama ini juga sangat berusaha dan berjuang keras untuk kita boleh juga pada hari ini bersama-sama menyaksikan hasil dari
kerja keras dari pertanahan baik di kabupaten maupun di provinsi. Juga terima kasih kepada pihak keamanan TNI Polri yang juga untuk mensukseskan kegiatan kita dari proses yang panjang sampai dengan saat ini. Keterlibatan TNI Polri untuk keamanan sangat membantu kami. Jadi untuk semua ini saya berterima kasih. Saya mengatakan bahwa hari ini hari bersejarah untuk meletakkan kembali bahwa perkebunan kita, PT Gerorara Perkebunan Kopi di Hokeng sebagai satu perkebunan utama, ini adalah satu warisan yang saya melihat memandangnya sebagai penting, menjadi aset, tidak hanya aset keuskupan tetapi aset daerah. Bahwa kita mempunyai satu perkebunan yang boleh kita terima sebagai warisan untuk kita kelola, untuk boleh memberikan manfaat bagi kepentingan banyak orang dari mana saja, siapa saja. Jadi kebun kopi ini adalah aset keuskupan dan aset daerah yang saya melihat bahwa hari ini hari bersejarah, kita hidupkan kembali untuk kita kelola kembali menjadi satu perkebunan yang kami berjanji kalau ini aset keuskupan dan aset daerah, kita juga membawa nama daerah, nama keuskupan, bahwa kita mempunyai satu perkebunan yang boleh ditonton, boleh kita banggakan. Maka ini kami tidak akan sia-siakan hak guna usaha yang diberikan. Kami akan kerja optimal untuk menjadikan perkebunan ini menjadi satu yang membanggakan. Di dalam keterbatasan itulah kami berjuang sedapat mungkin untuk boleh membenah diri, menata kembali supaya perkebunan itu benar-benar satu perkebunan yang boleh kita banggakan di Flores Timur, di Kuskupan Larantuka. Dan itulah perjuangan kita yang sangat panjang sampai dengan saat ini untuk menerima, dan kami akan mempertanggungjawabkan kepercayaan ini dengan mengelolanya dengan baik. Manfaatnya kiranya punya manfaat yang besar. Makanya kami bertekad untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan itu untuk menjadi satu perkebunan yang kita banggakan di Flores Timur. Kami juga akan bermaksud berusaha supaya kebun kopi Hokeng ini juga menjadi satu kesempatan pemberdayaan. Di selain kita mengembangkan kebun itu menjadi satu kebun yang boleh kita semua banggakan, menjadi satu aset penting di daerah dan keuskupan, tapi itu juga satu sarana pemberdayaan masyarakat. Kami akan berjuang, Bapak Bupati, berusaha sedapat mungkin akan juga merangkul orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, untuk boleh juga berkembang lewat kesempatan-kesempatan yang PT siapkan, PT ciptakan untuk pemberdayaan masyarakat lokal sekitarnya, termasuk juga suku-suku sendiri. Itu juga menjadi tekad kami, rencana kami untuk kebun kopi ini ke depan seperti apa. Maka masyarakat sekitar pun akan kami berdayakan, bentuk-bentuknya akan kami cari. Sekali lagi untuk kesempatan yang bersejarah ini, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, dan saya mengharapkan bahwa kesempatan bersejarah ini adalah kesempatan kita semua yang ciptakan. Kita semua yang melahirkan sejarah ini untuk keuskupan dan untuk daerah kita, untuk kabupaten. Sehingga saya masih tetap mengharapkan apa yang baik ini tetap terus berlanjut. Kerjasama ini kita terus kembangkan untuk kedepannya bagi kepentingan daerah kita, untuk kepentingan masyarakat banyak. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, dan juga para leluhur, leluhur tanah, juga orang-orang yang berjasa sejak dulu sampai sekarang juga ikut serta bersama dengan kita
kita untuk membesarkan kebun kopi Hokeng ini untuk kejayaan kita bersama, kejayaan Keuskupan dan juga Flores Timur pada umum. Sekian dan terima kasih. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Lutgardis Blitanagi, pada kesempatan itu menyampaikan beberapa hal mendasar terkait proses penerbitan sertifikat tanah HGU Hokeng, hak dan kewajiban penerima HGU, dan hal-hal penting lainnya. Lutgardis menggarisbawahi bahwa tanah HGU yang diserahkan kepada PT Renulara Keuskupan Larang-Tuka luasnya 218 hektar dengan jangka waktu 35 tahun. Sebelum berakhir atau 2 tahun sebelum masa berakhirnya HGU, PT Renulara mengajukan permohonan perpanjangan untuk diproses lebih lanjut. Setelah 3 tahun sejak penandatanganan surat keputusan pemberian HGU tanggal 14 November 2022, kami pada pertanahan ini akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan HGU PT Renulara. Karena itu merupakan tugas kami untuk pertanahan tersebut. Jadi kami harus menjalankan amanat itu, dan juga pihak PT juga dengan kewajiban untuk melaporkan perkembangan kegiatan HGU itu setiap tahun berjalan. Bupati Flores Timur Antonius G.G. Hajon dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Hari ini memang bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sesuatu yang luar biasa, karena urusan terkait dengan PT Renulara, khususnya HGU tanah PT Renulara, itu sudah berlangsung cukup lama. Dan pada hari ini tidak bisa sampai pada titik di mana negara memberikan pengakuan kepada PT Renulara ya, sebagai pemegang HGU untuk tanah kota. Sehingga hari ini benar-benar bersejarah untuk kita semua. Dan untuk hal itu saya sama sekali tentu menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Uskup, karena urusan PT Renulara ini tidak baru bisa dikenalkan pada hari ini. Mungkin terasa lama, tetapi pemerintah tetap menjaga langkah-langkah supaya apa yang kita buat, kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan aturan, dan juga tentunya untuk menjaga keamanan di Kabupaten Flores Timur. Bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur, hadiran PT Renulara dengan perkebunannya itu telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi Kabupaten Flores Timur. Dari sebuah hamparan yang kosong menjadi pusat perekonomian. Kehadiran misi di sana kemudian membentuk suatu wilayah baru, ya, menjadi pusat perekonomian baru. Jika telah menjadi sejarah bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hadiran PT Renulara atau perkebunan kopi juga telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Flores Timur, khususnya masyarakat yang ada di sekitaran perkebunan kopi Hokeng. Dan manfaat hadiran PT Renulara itu luar biasa bagi Kabupaten Flores Timur. Manfaat yang lainnya juga ada sebuah persyaratan kehadiran sebuah perusahaan perkebunan yang dikelola secara baik, itu akan memberikan dampak kemudian menjadi model bagi pembangunan pertanian perkebunan di wilayah itu khususnya, dan wilayah Kabupaten Flores Timur pada umumnya. Sehingga ke depan tentunya kita berharap PT Renulara boleh menjadi inti bagi para petani yang ada di seputaran perkebunan kopi Hokeng. Pada kesempatan ini juga
saya harus juga menyampaikan terima kasih yang banyak ya kepada Bapak Uskup atas kesabarannya yang menunggu. Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Ibu Kakak beserta jajarannya ya. Terima kasih juga kepada TNI Polri ya, yang telah bersama pemerintah dan kita semua untuk menjaga semua situasi keamanan yang terjadi di wilayah Hokeng dan sekitarnya. Kehadiran TNI Polri pada setiap kesempatan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi pemerintah untuk mengambil berbagai langkah dalam menyukseskan terus hidupnya PT Lelora. Kalau PT Lelora dengan perkebunan kopinya yang telah mengakomodir dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitar kopi dan Kabupaten Flores Timur yang sudah ada di Kabupaten Flores Timur, ini harus tetap dipertahankan. Karena memang saja kita harus buka dalam selebar-lebarnya, maka yang sudah ada harus kita tetap pertahankan. Sehingga momentum hari ini adalah juga momentum bagi PT Lelora untuk memperkuat perkebunan. Kalau perkebunan itu kuat, tentu masyarakat di sekitar itu juga pasti kuat, dan itu akan memberikan manfaat bagi Kabupaten Flores. Kepada semua pimpinan OPD, saya juga mau menyampaikan, saya sengaja undang semua ini untuk mengikuti ya, semuanya dengan baik dan apa yang menjadi kewajiban kita atas pertumbuhannya PT Lelora. Saya harap semua pimpinan OPD dapat membuka ruang ya, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau ada perbedaan itu adalah kewajiban untuk kita saling berusaha. Jadi kita semua memberikan dukungan untuk PT Lelora, dan apa yang kita buat itu bukan saja untuk PT, tetapi untuk seluruh masyarakat Flores Timur sesuai dengan tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Saya kira demikian. Bapak Uskup, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mohon izin, sekali lagi terima kasih. Hadir dan menyaksikan penyerahan sertifikat tersebut dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, Kepala Kesbangpol Andreas Kewaama, Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Densi Kleden, Kepala Dinas Perizinan Satu Atap Badarudin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Tulik Beni, Kabak Pemerintah Setda Flotim, Kabak Hukum Setda Flotim, Bagian Prokompinda Setda Flotim. Tampak pula dari Polres Flores Timur yang diwakili oleh Kasat Intel. Sedangkan dari PT Lelora dan Keuskupan Larantuka hadir dalam kesempatan ini yakni para komisaris, Direktur Utama Romo Nikolaus Lawesaban PR, Fikjen Keuskupan Larantuka Romo Gabriel Unto da Silva, dan Romo Ekonom Keuskupan Larantuka Yakobus Dawan. Komses Keuskupan Larantuka melaporkan.